Kampus adalah agen perubahan sosial di mana di dalamnya terdapat kaum cendekiawan dan intelektual yang dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengetahuan yang berguna bagi kemajuan bangsa. Bahkan, dari kampus pula Orde Baru yang menganut sistem otoritarianisme dapat digulingkan, sehingga lahir Orde Reformasi yang mengusung demokrasi. Namun, intervensi pemerintahan Jokowi terhadap kampus membuat agen perubahan sosial itu lambat laun menjadi lumpuh, karena kampus tak lagi bebas bergerak dan mengekspresikan diri karena sepenuhnya berada di bawah kontrol dan pengawasan pemerintah. Intervensi itu dimulai tahun 2017, ketika Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo melontarkan wacana rektor dipilih presiden dengan alasan untuk mencegah masuknya ideologi lain selain Pancasila ke kampus. Terlebih, kata Cahyo, karena ada dosen yang bergabung dengan The Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, sebuah kelompok militan di Timur Tengah. Bahkan demi membumikan Pancasila, pada Februari tahun 2018 pemerintahan Jokowi membentuk Badan Pembina Ideologi Pancasila atau BPIP. Miris, karena setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1999 hingga 2002 dan melahirkan Undang-Undang Dasar 2002, roh Pancasila sebenarnya telah hilang dari konstitusi karena amandemen itu mengubah total batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi Pancasila menjadi sistem liberal kapitalis. Ciri utamanya adalah pemilihan secara langsung yang berbiaya tinggi dan membuka peluang bagi para kapitalis untuk menjadi bandar yang membiayai para peserta pemilu, sehingga ketika peserta pemilu menang, mereka menjadi kaki tangan bahkan boneka bandar tersebut. Sistem ini pula yang memunculkan oligarki di belakang pemerintahan Jokowi yang ditengarai menguasai dan mengendalikan pemerintahannya. Tak heran jika ada yang menjuluki rezim Jokowi sebagai rezim oligarki. Salah satu tokoh yang memberi julukan tersebut adalah Sri Bintang Pamungkas. Rezim Jokowi sendiri berdiri di atas Undang-Undang Dasar 2002 yang tidak memiliki ruh Pancasila di batang tubuhnya, sehingga tak heran jika kebijakan-kebijakan Jokowi banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila, di antaranya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan proyek IKN yang tidak berpijak pada kepentingan rakyat sehingga alih-alih mendapat dukungan rakyat, proyek berbiaya 466 triliun itu justru menjadi polemik di tengah rakyat. Malangnya nasib kampus di tangan pemerintahan Jokowi membuat calon gubernur Aceh yang juga seorang akademisi, yakni TB Masa Jafar, prihatin. Ia bertekad akan mengoptimalkan kembali peran kampus jika terpilih menjadi gubernur Aceh. Ini saya membangun dari sebuah proposisi atau asumsi bahwa di dalam akselerasi pembangunan, ya, khususnya di Aceh, maka sumber daya yang melimpah ini, sumber daya manusia yang melimpah itu hanya ada di kampus. Bukan berarti partisipasi masyarakat itu terabaikan, tidak. Saya hanya melihat dari strategisnya. Nah, karena di sana banyak para pakar-pakar yang bisa diajak sinergis untuk membaca kemudian merumuskan apa yang menjadi problematik dihadapi oleh rakyat dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga bagaimana memproyeksikan tantangan-tantangan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Itu tidak bisa dirumuskan secara spontan, kemudian juga melibatkan, yang semestinya melibatkan para pakar. Tidak bisa itu hanya dipikirkan semalam, 2 malam, 3 malam, tidak bisa. Jadi itu harus melibatkan para pakar, para ilmuwan. Kemudian yang keempat, kampus ini adalah sebagai agen perubahan. Ketika masyarakat tidak mengambil bagian atau apatis, katakanlah begitu, maka kampus itu adalah harapan bagi rakyat untuk bisa mengisi kekosongan kepemimpinan kolektif
untuk mengambil peran dengan segala keterbatasan, maka jalan yang akan tersedia itu pasti akan ada. Karena kalau kampus tidak terlibat, ya kita bisa lihat bahwa terbatasnya sumber daya manusia itu adalah persoalan yang sangat serius di dalam percepatan pembangunan. Itu yang kelima, bahwa setiap daerah termasuk Aceh itu kan punya keunggulan. Satu keunggulan di bidang sumber daya alam, terutama ada migas, ada beberapa komoditas, ada kelapa, ada sawit, ada padi, ada lada, ada kopi dan seterusnya. Ini adalah sebuah potensi yang belum dirancang ya secara sistematik. Kemudian ini akan menjadi unggulan dan ini akan mendatangkan satu income ya, baik income daerah maupun income masyarakat tentu saja. Yang lainnya apalagi adalah bagaimana investasi yang akan masuk atau bagi hasil dari migas itu akan didistribusikan pada sektor mana saja. Itu kan juga harus ada kalkulasi yang matang. Ini ada uang, entah uang outsource kah, entah uang apakah ada investasi kah, ya. Nah, ketika sumber keuangan itu ada, lalu apa strateginya untuk mengoptimalkan sumber keuangan itu, ya. Nah, itu kan tidak bisa dipikir secara sederhana. Ini adalah betul-betul harus melalui satu kajian yang sangat mendalam sehingga sumber daya yang ada ya itu betul-betul bisa optimal, kemudian bisa langsung ya memecahkan persoalan yang ada di masyarakat, termasuk juga tentang kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan itu adalah salah satu jalan ya yang walaupun lambat tapi pasti itu akan mendatangkan satu perubahan untuk masa yang akan datang. Nah, kira-kira itu. Nah, tentu saja ada juga hal lain, terutama bagaimana menjawab ya tentang masih banyaknya pengangguran, untuk menjawab lapangan kerja yang terbatas, sekaligus juga menjawab ya potensi yang bisa dikelola ya dikembangkan secara inovatif sebagai alternatif untuk mengatasi pengangguran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Oke. Dalam kondisi yang seperti ini, tadi saya dengar dari Pak TB soal kampus menjadi agen perubahan. Dalam kondisi yang seperti sekarang ini, apakah atau ada kira-kira hambatan apa yang bakal dihadapi ketika harus mengoptimalkan peranan kampus atau peran kampus dalam perubahan tadi, Pak? Ya, hambatannya barangkali tentu juga kampus mengalami masalah dengan dana yang sangat terbatas, fasilitas terbatas, tetapi yang saya harapkan itu bukan itu. Jadi kalau kita lihat kondisi Aceh hari ini ya semua terbatas. Tetapi kampus ini adalah satu institusi yang punya nilai strategis. Kampus ini ibarat suruh ya di tengah kegelapan. Kampus ini adalah tempat berkumpulnya cerdik pandai, para intelektual, ya, para pemikir, para ahli, para ilmuwan untuk bersama-sama ya untuk memikirkan, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan kemudian yang sangat penting adalah bagaimana kemudian dirumuskan ya di dalam bentuk kebijakan-kebijakan strategis. Kalau hanya mengandalkan pemerintah itu sesuatu yang sangat terbatas. Kalau hanya mengandalkan termasuk juga
mengharapkan Bapeda itu juga terbatas karena semua itu ada durasinya, batas masa jabatan, batas penggunaan sumber yang ada. Tapi kalau kampus ya artinya dia bisa lebih dinamis, kemudian lebih inovatif, kemudian kampus ini akan menjadi penggerak perubahan. Karena saya anggap kampus ini dia akan lebih cepat ya membaca problematik, kemudian kampus ini juga akan bisa melihat ya perubahan-perubahan pada tingkat global. Nah, sehingga dengan demikian pemerintah itu tidak sendiri. Nah, itu tadi kembali lagi di tengah-tengah terbatasnya sumber daya manusia. Ya, ada DPRD pasti ada. Tetapi kan kualitas sumber daya manusianya kan juga terbatas. Jadi ada DPRD, ada partai, itu oke. Tapi kalau kemudian kampus sebagai pusat perubahan agenda, agent perubahan sosial, kampus itulah tempat cerdik pandai. Kalau mereka ikut ya di dalam menggait perubahan ini, maka problem-problem mulai dari masalah-masalah yang sangat dasar, seperti yang saya katakan, soal lapangan kerja, soal produktivitas, soal daya beli, soal pemanfaatan ya sumber daya alam dan peluang-peluang yang lain, barangkali ini akan mempunyai nilai tambah dan percepatan ya di dalam antisipasi perubahan-perubahan ke depan. Saya kira itu kuncinya. Oke. Tapi saya hanya berasumsi atau membayangkan bahwa kondisi kampus sekarang ini, ya saya tetap optimis bahwa kampus bisa menjadi agen perubahan. Tapi kan kondisi yang sekarang ini dalam politik, terutama 2 periode kepemimpinan Joko Widodo ini kan, kampus dalam cengkeraman, dalam cawe-cawe, yang memang secara ini objektif dia tidak bisa bergerak. Nah, apakah saya berasumsi bahwa harus membangunkan ini, karena dalam posisi tidur nih. Nah, apakah masih bisa dibangunkan, dan ini kan perlu waktu kira-kira, dan secara kualitas bahwa ya saya hanya berasumsi kualitasnya agak menurun ketimbang era-era sebelumnya. Bagaimana, Pak? Ya, saya kira ini sebuah tantangan. Saya tidak menafikan itu. Hampir sebagian orang berpendapat bahwa kampus ini pasif, kampus ini seakan-akan tidak peduli. Tapi saya kira ini bergantung kepada komunikasi politik ya dengan para rektor, para dekan, para peneliti ya, bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar yang diemban oleh kampus. Ini mesti diingatkan. Ya tentu saja pemerintah daerahnya. Ya, jadi kalau sama-sama bisa sinergis juga dengan tokoh-tokoh ulama, saya kira banyak hal ya yang bisa diselesaikan gitu loh. Nah, ini sebuah tantangan Pak Triyadi. Jadi benar, apakah dalam waktu cepat bisa atau tidak? Padahal kan masa jabatan ini kan hanya 5 tahun. Ada 5 tahun itu bisa nggak gitu loh ya. Nah, tentu saya punya strategi ya bagaimana bisa membangun komunikasi, lalu bisa mengajak untuk mengambil peran-peran strategis. Jadi keterlibatan kampus itu bukan hanya sebatas jadi tenaga ahli, menjadi penyusun paper, ya saya kira tidak sebatas itu. Lalu ya ada sharing insentif, saya kira tidak. Saya ingin menempatkan kampus itu betul-betul sebagai pusat perubahan yang dia bisa mendorong ya perubahan masyarakat. Itu kira-kira. Karena kalau kampus tidak bergerak, pemerintahnya gagal, Pak. Pasti gagal. Karena nggak sanggup. Karena tantangan yang sangat besar, kemudian potensinya yang sangat kaya, ya betul. Sumber daya alam melimpah, tapi sumber daya alam melimpah itu tidak menjamin sebaik suatu negara itu akan makmur, suatu bangsa itu akan sejahtera kalau sumber daya alam yang melimpah itu tidak bisa dikelola, dimanage dengan baik. Nah, mengelola dimanage dengan baik ini kan orang-orang para ahli yang ngerti gitu ya. Kalau saya sangat percaya ya ini kembalikan pada expertnya. Jadi tugas pemerintah itu adalah hasil kajian para ilmuwan, para masyarakat kampus ini, kemudian
disusun dalam bentuk satu kebijakan strategis, diterjemahkan dalam bentuk rencana-rencana pembangunan, dan yang lebih penting lagi ya Pak Atur, terutama kepada mahasiswa. Mahasiswa adalah calon pemimpin, dia sudah dikenalkan ya kepada masalah-masalah dihadapi oleh rakyat. Mahasiswa sudah dilibatkan ya melalui penelitian, melalui kerja-kerja singkat ya, entah bisa seminggu, 2 minggu, itu untuk menyambung supaya kampus itu dia betul-betul terkoneksi dengan masyarakat. Dia tidak berjarak, bentuk penyuluhan kah, bentuk pendampingan kah. Itu kalau ada 4 kampus itu berapa ribu ya, masyarakat kampus itu bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat. Kemudian para pakar, para ahli, para ilmuwan itu juga itu bisa langsung memahami ya tentang berbagai perusahaan-perusahaan pelik yang dihadapi oleh masyarakat, dan itu tanggung jawab orang kampus, para ilmuwan. Jadi kalau para ilmuwan itu tidak punya tanggung jawab, mana mungkin akan ada perubahan, itu nonsens. Oleh karena itu, saya mengapa berharap banyak ya dengan kampus, karena ketersediaan sumber daya manusianya gitu. Tentu saja yang lain juga penting. Nah, nanti lain kali kita juga bicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan ulama. Nah, ini juga ulama di Aceh itu adalah sebagai satu kekuatan sosial yang selalu memegang peranan di dalam sejarah Aceh ya. Saya kira nanti di lain waktu kita juga akan bicarakan. Oke. Pak, tadi kan soal ada sikap skeptis, apatis di dalam dunia kampus yang memang sekarang ini ya terbelenggu oleh sebuah cawe-cawe politik kan. Bagaimana caranya atau bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada dunia kampus bahwa tadi Bapak punya strategi, punya komunikasi betul, tapi persoalannya kan mereka secara psikologis kan itu tadi ada masalah. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita harus ajak dialog, ajak diskusi ya, ajak tukar pikiran, ya, diajak berkomunikasi. Tanpa itu kan tidak mungkin langsung bisa nyambung. Antara lain apa? Kan hampir sebagian perguruan tinggi ini, program-program yang dibuka itu kan hanya melahirkan pengangguran. Artinya kampus pun itu absen. Ya, bagaimana mempercanggih kurikulum. Kampus-kampus yang sudah jenuh ya program studinya kan mesti itu dievaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua kan juga sekarang juga ada perubahan ya di dalam sistem pendidikan tinggi, bahwa kampus-kampus itu dilihat pada akhirnya pada keunggulannya. Keunggulan itu yang pertama itu bergantung pada sumber daya manusianya. Yang kedua adalah di dalam proses pendidikan pengajarannya. Yang ketiga adalah hasil riset. Nah, jadi kalau dia tidak bisa mengisi atau memposisikan keunggulan dari sebuah universitas atau fakultas, maka dia juga nggak akan laku. Karena keunggulan itu bisa didapatkan dengan riset, dengan kajian-kajian. Oke? Dan keunggulan itu juga ada hubungannya dengan keunggulan potensi daerah. Saya ingin mengawinkan ini. Dan ini adalah perubahan jangka panjang. Kalau kampus tidak bisa membaca, menggali ini, maka masyarakatnya juga akan gagal, ya, akan lambat perubahannya, termasuk kampus sendiri. Nah, ini yang mesti kita sadarkan. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya kampus juga punya tantangan yang cukup berat juga. Apakah output yang dihasilkan oleh kampus itu adalah layak pakai? Ya. Nah, ini dalam konteks lokal, saya ingin mengajak, ayo kita menatap potensi yang ada di masyarakat. Ayo kita melakukan kajian-kajian, penelitian. Nah, hasil kajian, hasil penelitian itu juga akan berimbas pada keunggulan ya kampus itu. Karena apa? Karena produk kajiannya, produk penelitiannya itu bisa digunakan pakai langsung oleh masyarakat.
Nah, juga sekaligus bahwa kampus itu memang dia unggul pada bidang-bidang tertentu gitu. Itu ada laboratoriumnya. Nah, kalau kampus ada banyak program studi, banyak para ahli, tetapi relevansinya dengan problematik masyarakat itu barangkali 50% juga enggak, ya. Berarti kan apa kesimpulannya, bahwa kampus itu tidak apa istilahnya tidak menginjak bumi. Nah, kita ingin bahwa kampus itu terus selalu up to date dan dia relevan dengan problematik masyarakat. Nah, Pak Triadi, di negara maju itu, kenapa mereka berhasil dalam industri? Itu karena hebatnya kampus. Karena mereka, hasil penelitian mereka itu dibuat paten, kemudian itu bisa dikontribusikan untuk mengembangkan industri, mengembangkan ekonomi dan seterusnya. Kira-kira seperti itu.